Sidang lanjutan pemeriksaan perkara pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Lukas NMB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir di ruang persidangan? Baik, terima kasih yang mulia. Oleh karena hari ini agendanya adalah membacakan hasil pemeriksaan kesehatan, kami tidak menghadirkan terdakwa yang mulia. Terdakwa posisinya terdakwa di rutan. Di rutan KPK. Rutan KPK. Ya. Baik. Kemarin kan kami sudah mengeluarkan penetapan pembantaran. Terakhir pembantaran itu tanggal 31 Juli ya, kemarin 31 Juli 2023. Gimana keadaan kesehatan terdakwa sekarang? Terima kasih yang mulia. Sebagaimana penetapan yang mulia tanggal 17 Juli 2023 terkait dengan pembantaran, dan telah kami laksanakan pembantaran di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 Juli. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perintah yang mulia juga mengenai pemeriksaan second opinion juga telah kami laksanakan pada hari Jumat kemarin, dan kami sudah menerima hasilnya dari Dr. ID, dan kami siap serahkan kepada yang mulia untuk mengetahui kesimpulan hasil pemeriksaan dari ID tersebut. Baik. Jadi kemarin saudara sudah berkonsultasi dengan dokter Ikatan Dokter Indonesia ya, dalam hal ini ID, dan ID dalam hal ini sudah menunjuk dokter ya, untuk memeriksa keadaan terdakwa untuk second opinionnya itu. Sudah diperiksa sejak tanggal? Dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 28 yang mulia. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat? Iya. Baik. Hasil pemeriksaannya sudah ada? Sudah keluar? Sudah ada yang dikeluarkan. Sudah. Secara resmi ya? Ada, iya. Oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Betul yang mulia. Benar? Betul. Sudah ada? Sudah ada yang bisa mulia. Disampaikan, diberikan ke kami, saling saudara. Dan turunannya juga bisa saudara serahkan ke penasihat hukum terdakwa ya. Supaya bisa sama-sama kita membaca dan menilai tentunya. Ya, sebelumnya kami pertegas bahwa untuk persidangan hari ini tanpa kehadiran saudara terdakwa ya, karena memang hari ini jadwalnya adalah untuk mendengar hasil second opinion ya dari Ikatan Dokter Indonesia terhadap kondisi kesehatan terdakwa Lukas NMB ya, seperti itu, sehingga pada hari ini memang terdakwa belum sempat dihadirkan di ruang persidangan ini ya, hanya untuk mendengar mengenai second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia. Baik, bisa saudara bacakan supaya semuanya bisa mendengar poinnya dan langsung kepada hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan. Baik, izin membacakan yang mulia. Kami langsung pada kesimpulan yang mulia terkait hasil pemeriksaan tersebut. Kop suratnya dulu, bagian atas. Izin membacakan. Tim pemeriksa kesehatan Ikatan Dokter Indonesia terhadap Tuan Lukas NMB untuk kepentingan penegakan hukum oleh KPK berdasarkan surat permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B-17-10-T-10.10/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 Ikatan Dokter Indonesia nomor 3839 PBE 907/2023 Pro Justistia, surat keterangan tim pemeriksaan kesehatan terhadap Tuan Lukas NMB, dan seterusnya. Kami mohon izin baca langsung pada kesimpulan yang mulia.
Ini Pak, ada hasil pemeriksaan ini ya, bagi poin 1, 2. Baik, mohon izin mulia. Sekalian masuk ke Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan secara komprehensif, tim pemeriksa kesehatan untuk second opinion atas permintaan tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyimpulkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, terperiksa adalah seorang laki-laki berusia 56 tahun, sadar penuh dan kooperatif. 1. Saat ini pada saat terperiksa didapatkan kondisi A. Riwayat stroke non pendarahan dengan gejala sisa. B. Diabetes mellitus tipe 2 terkontrol tanpa obat. C. Hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung. D. Penyakit ginjal kronik stadium 5 atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes mellitus. Dianjurkan hemodialisis namun terperiksa dan keluarganya tidak merespon. E. Kondisi gambaran kekurangan sel darah merah atau klinis anemia ringan. F. Tidak ditemukan adanya kelumpuhan pada saraf-saraf kranialis atau saraf-saraf otak dengan perbaikan pada kekuatan otot anggota gerak tubuh sisi kanan. G. Tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang berat atau serius, terperiksa mampu mengendalikan emosi secara baik, dapat berpikir rasional, dan memiliki fungsi kognitif yang cukup baik. 2. Berdasarkan keseluruhan poin 1 di atas, terperiksa dapat menjalani proses persidangan dengan pertimbangan A. Saat ini terperiksa secara fisik tidak didapatkan adanya kondisi yang bersifat gawat darurat dan dapat menjalani pengobatan rawat jalan sesuai yang disarankan oleh tim treating doctors. B. Terperiksa pada saat ini secara medis membutuhkan segera hemodialisis serta meneruskan pengobatan secara rutin dan teratur untuk penyakit-penyakit yang dideritanya. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan pengobatan secara rawat jalan sebagaimana saran tim treating dokter demi mencegah terjadinya pemburukan kondisi kesehatan serta mempertahankan keselamatan dan kualitas hidup terperiksa. C. Terperiksa dapat berkomunikasi dua arah dan bersikap kooperatif, terbuka, serta tampil apa adanya dan tidak ada upaya untuk menutupi ataupun melebih-lebihkan masalah kesehatan yang dimilikinya. Informasi yang diberikan bersifat cukup konsisten. D. Saat ini ditemukan gangguan ringan dalam proses berpikir, namun tidak mengganggu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi serta merencanakan alternatif solusi terkait permasalahan hukum maupun masalah kesehatan fisik yang dimilikinya. Hal ini tidak berubah bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. 3. Berdasarkan pertimbangan keseluruhan poin 1 dan 2 tersebut di atas, tim pemeriksa kesehatan second opinion menyimpulkan bahwa saat ini terperiksa dinilai layak untuk menjalani proses persidangan dalam kurung fit to stand trial. Demikian surat keterangan hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan kedokteran yang sebaik-baiknya berdasarkan sumpah dokter untuk digunakan pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penegakan hukum. Jakarta, 31 Juli 2023, tim pemeriksa kesehatan Profesor Dr. Zubairi Surban, SPPD, K. Hum, Profesor Dr. Agus Purwadianto, SPFM, K. SHMSI, Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SPN, K. PhD, Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, SPK, K. Dr. Prihati Pujo Waskito, SPJPK, Dr. Ika Prasetya Wijaya, SPPDK, Dr. Joko Wibisono, SPPD KGH Finasim, Dr. Librian Syah, MM, SPPD KMD Finasim,
ditandatangani. Demikian yang mulia. Sekian ya. Baik ya. Demikian hasil dari second opinion yang telah dilakukan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia ya, yang sudah diperiksa oleh 8 orang dokter ahli yang kompeten. Seperti itu Pak ya. Jadi nanti saudara kan ada juga, nanti bisa saudara baca. Dan yang jelas hasil dari kesimpulan yang dilakukan oleh dokter setelah diperiksa mengenai kesehatan terdakwa untuk pada saat diperiksa itu adalah ya, terdakwa ini layak untuk mengikuti persidangan. Seperti itu ya. Ada yang tanggapan dari saudara? Ada tanggapan Pak Ketua. Memang kesimpulannya bahwa Bapak Lukas bisa fit to stand trial itu adalah kesimpulan yang memang dari awal ketika pada tanggal 28 kami berdiskusi dengan tim dokter dan kami menanyakan kepada tim dokter ID apakah pemeriksaan second opinion ini dalam rangka tindakan medis atau pengobatan, tetapi para dokter tim ID menyatakan bahwa akan dibuat atau akan diperoleh kesimpulan bahwa pada akhirnya Pak Lukas bisa mengikuti wawancara atau persidangan. Soal sakit penyakit Bapak Lukas memang tidak dibantah berdasarkan hasil lab. Jadi kalau berbicara mengenai sakitnya Pak Lukas berdasarkan keterangan medis yang hari ini posisi fungsi ginjalnya tinggal 4% memang tidak dapat dibantah. Tetapi kesimpulan tim medis dari ID menyatakan bahwa Bapak Lukas fit to stand trial. Oleh karena itu kita menyerahkan sepenuhnya kalau dalam persidangan bisa melakukan, tapi seperti keterangan bahwa daya ingat, daya berpikir beliau memang menurun. Memang sewaktu-waktu komunikasinya baik, tergantung situasi. Sekian Pak, tapi kalau soal sakit penyakit Pak Lukas, berdasarkan hasil lab, berdasarkan pemeriksaan dokter RSPAD, sakitnya tidak dapat dibantah lagi. Sekian Pak. Baik, boleh tambahan yang mulia? Izin yang mulia bisa tambahkan? Terima kasih. Dari ID ini kan lewat kata-kata. Kalau kami miliki ini adalah hasil rekaman medis secara menyeluruh yang dilakukan oleh dokter SPAD dengan uji laboratorium maupun uji klinisnya ada di tangan kami dan menyatakan di sini jantung makin membesar dan bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Kalau bahasa di sini dia ada dari rumah sakit yaitu kardiomegali dan pulmon normal. Jadi kardiomegali kata jantung ini bisa sewaktu-waktu tidak ada yang bisa kalau soal jantung ya mohon maaf ini semua yang tidak ada yang dan ini kami serahkan juga kepada mulia sebagai pertanggungjawaban konsekuensi kami yang mana rekaman medis bahwa ada di tangan kami. Baik. Ya, tanggapan saudara catat dalam berita acara persidangan. Nah, untuk selanjutnya dari penuntut umum kemarin kan hasil rekam medis terakhir dari RSPAD sudah ada juga hasilnya. Supaya kami bisa ada perbandingan dengan yang diserahkan oleh penuntut umum. Yang mulia, jadi yang kami terima dari saudara penasihat hukum sama dengan yang diberikan dari RSPAD. Jadi kami juga punya, tapi kami berupa fotokopi. Silakan bisa diserahkan supaya ada perbandingan. Sama dengan yang diserahkan oleh saudara Paya sama tadi. Ya, sama persis. Iya. Sama persis. Berarti yang saudara serahkan ke majelis hari ini sama persis dengan yang diserahkan nanti akan diserahkan oleh penuntut umum. Siap ya. Nanti kami akan pelajari. Ya, tambahan satu yang mulia izin. Sekiranya mendengar dari hasil pemeriksaan ini secara betul-betul menyangkut keselamatan terdakwa sesuai permohonan surat kami terdahulu, kalau memang dilanjutkan persidangan bolehkah kami bermohon dengan sudah penjaminan untuk pengalihan status tahanan dari terdakwa untuk jadikan tahanan kota supaya bisa berobat ini secara kontinu untuk kepada dokter ahli terdakwa ini bisa sebagaimana rangkuman medis ini
insya Allah mudah-mudahan bisa mendapat perbaikan atau kesembuhan dari penyakit yang sudah dalam rekaman medis ini. Sekian dan terima kasih Yang Mulia. Permohonan saudara sudah kami terima dan kami masih bermusyawarah ya sambil proses persidangan berlanjut ya. Baik. Masalah kesehatan ini kan juga tergantung kepada diri pasien sendiri, Pak. Ya, saudara penuntut umum dan keluarga. Jadi itu tergantung juga kepada disiplin daripada pasien itu sendiri. Ya, kalau memang pasien itu disiplin untuk mengikuti seluruh petunjuk dokter dan meminum ya obat sesuai dengan resep yang dokter berikan, tentunya keadaan pasien akan membaik. Tapi begitu sebaliknya ya, pasien tidak disiplin untuk mengikuti petunjuk dokter dan dengan sengaja ya tanda kutip tidak mau makan dan tidak mau minum obat, itu tentunya ada efek kepada kesehatan pasien. Jadi diingatkan juga kami sarankan kepada penasihat hukum terdakwa dan keluarga terdakwa untuk bersama-sama ya kita mengingatkan kepada terdakwa Lukas NMB untuk disiplin ya mengikuti petunjuk atau saran dokter yang telah diberikan kepada beliau. Ya, seperti itu, Pak. Jadi tergantung juga kepada pasiennya sendiri, walaupun itu ditangani oleh tim dokter ahli yang kompeten, tapi kalau pasien sendiri ya tidak disiplin mengikuti petunjuk dokter, maka hasilnya akan berbalik seperti itu. Ya. Jadi saran kami seperti itu untuk pihak keluarga dan penasihat hukum terdakwa untuk supaya persidangan ini menjadi lancar. Masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Mengenai kesehatan ini cukup? Dari kami cukup, Yang Mulia. Sudah cukup ya. Dengan demikian sesuai penundaan sidang kami tetap melanjutkan persidangan ini ya. Dengan acara pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, kapan saudara bisa hadirkan? Mohon izin Yang Mulia, sesuai dengan agenda yang sebelumnya tertunda terkait dengan saksi kan seharusnya kita menghadirkan saksi yang sudah kita panggil yang sebelumnya, yang 5 orang dari Papua. Nah, oleh karena harusnya hari Senin kemarin harusnya, karena hari ini baru dibuka sidang, kemudian kalau kita kembali kepada hari Kamis, waktu pemanggilan yang patut belum terpenuhi karena masih 2 hari. Kami mengusulkan di hari Senin untuk pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi hari Senin. Ya, baik untuk pemeriksaan saksi, insya Allah tidak ada hambatan, Pak ya. Hari Senin dan tetap dengan hari Senin sama hari Rabu. Iya. Sidangnya sudah jadwalkan 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Rabu, Pak. Hari Senin dan hari Rabu tolong dipanggil saksi-saksi yang baik Yang Mulia. Hari Senin dan hari Rabu, Pak ya. Jadwal yang kemarin hari Kamis karena berbenturan dengan persidangannya Kementerian Kominfo ya. Kominfo bertabrakan, jadi kami jadwalkan untuk sidang selanjutnya seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Rabu. Siap. Nanti saudara panggil untuk 2 hari itu untuk saksi yang akan dihadirkan. Baik Yang Mulia. Jadi pertama 5 dan seterusnya 5 juga. Jangan baik. lebih dari itu ya. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, maka persidangan ini akan selesai. Itu Yang Mulia. Dan akan dilanjutkan kembali pada hari. Izin pertanyaan Yang Mulia. Ini kan saksi kami kan sebagian besar dari Papua Yang Mulia. Apakah dimungkinkan untuk saksi kami diperiksa secara online Yang Mulia? Dihadirkan secara langsung, baik. Offline, ya. Baik, dihadirkan secara offline supaya kita maksimal untuk memeriksa saksi-saksi. Baik Yang Mulia. Gitu ya. Demikian untuk persidangan hari ini. Namun sebelum kami tutup, ada kelupaan. Kami akan membacakan penetapan, Pak.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membaca surat permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa Lukas NMB, yaitu Profesor Dr. O.C. Kaligis SHMH dan kawan-kawan, tertanggal 13 Juli 2023 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 53 Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat perihal permohonan penetapan kunjungan. Menimbang bahwa nama-nama yang akan mengunjungi terdakwa Lukas NMB tersebut adalah sebagaimana di bawah ini. 1. Petrus Bala Pationa SHMH. 2. Profesor Dr. Otto Kaligis Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis SHMH, penasihat hukum, dan seterusnya sampai dengan angka 25 selaku penasihat hukum. 26 Yolce Wenda selaku istri terdakwa dan Elius NMB selaku adik terdakwa. Menimbang bahwa persoalan kunjungan tahanan di dalam rumah tahanan negara telah diatur di dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 yang menentukan setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari A. keluarga atau sahabat, B. dokter pribadi, C. rohaniawan, D. penasihat hukum, E. guru, F. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Menimbang bahwa saat ini terdakwa Lukas NMB sedang menjalani tahanan Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan terdakwa tersebut cukup beralasan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan. Menimbang bahwa guna kepentingan konsultasi antara terdakwa Lukas NMB dengan tim penasihat hukum terdakwa, maka diberikan waktu tambahan kunjungan pada setiap hari Sabtu selama 2 jam yang waktunya diatur oleh petugas rutan. Menimbang bahwa KUHAP dan peraturan pelaksanaannya sendiri tidak mengatur secara rinci tentang penentuan hari kunjungan, memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permohonan ini, menetapkan 1. mengabulkan permohonan terdakwa dan tim penasihat hukumnya tersebut di atas. 2. memberi izin kepada terdakwa Lukas NMB untuk dijenguk oleh tim penasihat hukum serta istri dan adik terdakwa seperti tersebut di atas, selain hari-hari yang selama ini telah dijadwalkan, juga pada setiap hari Sabtu selama 2 jam dengan waktu yang diatur oleh petugas rutan Rumah Tahanan Kelas 1A Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan penetapan ini. Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Rianto Adam Ponto SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Deni Arsan Fatrika SMH, dan Hakim Ad Hoc Ali Muhtarom SMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Tertanda dan cap. Demikian penetapan yang barusan kami bacakan dan dilaksanakan. Seperti itu, Pak, ya. Baik, untuk persidangan hari ini dinyatakan selesai dan nanti akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 14 minggu, ya. Hari 31, ya. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 untuk saudara penuntut umum menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi. Demikian dinyatakan selesai dan ditutup.